sedikit berbeda ya. Jadi bukan hanya seseorang yang memiliki profesi sebagai tenaga pendidik gitu. Jadi orang-orang yang memberikan kita inspirasi, yang mampu menggerakkan kita untuk menularkan hal-hal yang sifatnya positif, itu juga kita anggap sebagai guru. Jadi bukan hanya guru dalam bidang akademis, spiritual, juga guru dalam ilmu kehidupan kita. Favorit itu semuanya guru favorit karena kan kita pelajarannya banyak dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai saya kuliah berkali-kali juga guru saya semua itu banyak. Pasti ada sisi-sisi favorit dari tiap masing-masing guru, itu pasti ada. Pelajaran matematika ada sendiri favoritnya, pelajaran apa ada macam-macam gurunya. Cuma karena ini ditanyain sama Pak Sony tentang kalau yang ditanya adalah sosok inspiratif bagi saya gitu. Yang pertama ini adalah ibu gitu. Karena ya ada istilah ibu adalah sekolah, itu betul sekali. Karena dari awal kita lahir, belajar, berdiri, berjalan, kemudian melangkah sampai dengan sekarang itu saya melihat sosok ibu saya gitu. Jadi tugas disiplin dan juga menulis. Wah, luar biasa ini ya. Jadi guru Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Seprida SD Supriyadi 2, bersama Pak Son ketemu di podcast lagi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat spesial, yaitu Hari Guru Nasional. Seperti yang kita tahu bahwa peringatan Hari Guru diperingati setiap tanggal 25 November sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para guru yang telah mendidik dan membimbing kita semua. Untuk diskusi kali ini, saya menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa keren dan hebat, yang berbagai perspektif mereka tentang peran guru kita. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang luar biasa hebat, dari orang tua wali murid, perwakilan dari komite sekolah, dan Ananda dari siswa kita. Baik, sahabat Frida, langsung saja kita perkenalkan masing-masing narasumber kita. Monggo Ibu untuk memperkenalkan diri dan menyapa sahabat Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sprida, perkenalkan saya Dr. Hairunisa Ayu Tresnanda, spesialis penyakit dalam. Saya ibu dari Aldebaran, SD Supriyadi 02 Semarang, kelas 3A. Kebetulan profesi saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Salam kenal. Oke, salam kenal sahabat Sprida. Terima kasih Bu Dokter yang telah memperkenalkan diri. Bu Dokter Hairunisa Ayu ini, beliau punya 2 putra di sini. Yang pertama Mas Arka yang sekarang sudah lulus dan melanjutkan di SME ya Bun. Kemudian yang saat ini masih berada di Supriyadi 2 yaitu Mas Alba. Ini di kelas berapa Bun? 3A. Di kelas 3A. Baik, ini dari Bu Dokter Hairunisa, mama dari Mas Alba. Selanjutnya monggo Ibu untuk memperkenalkan diri dan menyapa sahabat Sprida. Terima kasih Pak Son. Perkenalkan Mama, halo sahabat Sprida. Saya Mama Novi Putri, Mama dari PUBI kelas 3B. Profesi saya ibu rumah tangga yang kebetulan memiliki hobi di bidang desain. Wih, baik, luar biasa. Terima kasih Mama Pupi, Ya, Ananda di kelas 3 ya. Oke, baik. Nah, sekarang sahabat Sprida, ini teman kita, anak kita yang berada di Supriyadi 2. Kira-kira siapa sahabat-sahabat Sprida, Mas? Dan memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Zon. Hai sahabat Sprida, saya Atala Bintang Ramadan dari kelas 5B. Ya, baik. Sahabat Sprida, ini Atala Bintang kelas 5B ya. Baik, sahabat Sprida, dan terima kasih para narasumber, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast hari ini bersama Supriyadi 2. Baik, pertama-tama mungkin kita mulai dengan mengenang
apa arti guru bagi kita semua ya. Saya ingin mendengarkan dari Bu Dokter kaitan dengan apa makna guru bagi Ibu. Oke, terima kasih Pak Son. Ya, sahabat Sprida, kita dalam hal ini sedang mengenang atau memperingati Hari Guru Nasional. Makna guru tuh seperti apa ya? Kalau kita melihat dari sisi definisi, kalau guru itu kan seseorang ya, seseorang sosok yang diberikan kemampuan oleh Tuhan, oleh Allah dalam hal tidak hanya mengajar tapi mendidik. Mendidik siapa? Mengajar siapa? Mendidik dan mengajar anak didiknya. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan pasti. Tujuannya apa? Menjadi pribadi yang baik dari sisi mungkin pendidikannya, dari sisi menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsanya ataupun untuk agamanya. Jadi makna guru itu sangat luar biasa ya untuk kita, untuk orang tua, untuk saya pribadi sebagai seorang ibu pekerja dan seorang ibu yang anak-anak saya sedang melakukan pendidikan itu sangat punya makna tersendiri karena ya kalau tidak ada guru gimana saya sebagai orang tua kan untuk dibantu dalam hal pendidikan anak saya. Mungkin itu Pak Son. Baik, terima kasih Bu Dokter. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bu Dokter. Makna guru yang sangat keren, sangat luar biasa dan bahkan dijiwai dengan setulus-tulusnya begitu ya Bu. Iya, Wah, ini. Lalu bagaimana ini menurut pandangan Mama Pubi tentang guru? Terima kasih waktunya Pak Son. Halo sahabat Sprida, kalau menurut Mama Pubi ini sendiri, guru itu sedikit berbeda ya. Jadi bukan hanya seseorang yang memiliki profesi sebagai tenaga pendidik gitu. Jadi orang-orang yang memberikan kita inspirasi, yang mampu menggerakkan kita untuk menularkan hal-hal yang sifatnya positif, itu juga kita anggap sebagai guru. Jadi bukan hanya guru dalam bidang akademis, spiritual, juga guru dalam ilmu kehidupan kita gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Pubi. Jadi guru itu di mana tempat bisa jadi guru ya, asalkan di situ esensinya bisa mengajarkan kebaikan-kebaikan bagi sesama. Sahabat Sprida, luar biasa kaitan dengan guru. Tetapi hari ini kita juga menghadirkan langsung ananda kita yang belajar di Subradi 2 yaitu Mas Bintang. Nah, sebagai siswa Subradi 2 Mas Bintang, apa arti guru untuk Mas Bintang? Terima kasih Pak Zan. Hai sahabat Sprida, menurut saya guru adalah orang tua saya karena mengajar saya agar menjadi anak yang beradab. Anak yang beradab, anak yang baik, anak yang solih dan solikah gitu ya Mas ya. Oke, luar biasa keren ini Mas Bintang. Jadi guru sebagai orang tua di sekolah. Ini dari Mas Bintang sebagai peserta didik Subradi 2. Baik, berkaitan atau kita berbicara tentang guru, pastinya kita semua memiliki guru favorit ya, atau guru-guru yang menginspirasi kita saat belajar dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Ini pasti ada salah satu guru yang favorit atau guru yang menginspiratif. Saya ingin tahu siapa guru favorit atau guru yang menginspirasi Ibu sampai luar biasa berhasil di saat ini. Monggo. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Terima kasih Pak Son. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang guru favorit itu semuanya guru favorit karena kan kita pelajarannya banyak dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai saya kuliah berkali-kali juga guru saya semua itu banyak. Pasti ada sisi-sisi favorit dari tiap masing-masing guru itu pasti ada. Pelajaran matematika ada sendiri favoritnya, pelajaran apa ada macam-macam gurunya. Cuma karena ini ditanyain sama Pak Son nih tentang guru favorit siapa, jadi terpaksa saya harus menyebutkan satu. Walaupun sebenarnya favorit semua loh Pak Son, Iya, tapi ya, jadi saya harus menyebutkan satu. Mungkin yang sampai saat ini padahal saya sekolahnya sudah lewat, tapi sampai saat ini masih
selalu komunikasi, selalu memberikan advice buat saya. Walaupun saya sekarang juga sudah menjadi seorang orang tua, tapi juga guru saya itu masih terus sampai sekarang itu tanda kutip memantau saya sebagai muridnya. Jadi ada guru matematika saya namanya Bu Ida. Assalamualaikum Bu Ida. Bu Ida sekarang lagi ada di Bekasi, sudah pindah di Bekasi. Beliau luar biasa bagi saya karena mengajarkan saya pelajaran matematika. Mungkin banyak orang matematika itu merupakan suatu momok. Tapi kalau saya, wallahi saya suka matematika karena beliau. Karena Bu Ida Karena Bu tadi Ida itu ya. Jadi beliau mengajarkan saya matematika dari saya SD, SMP, SMA sampai saya mengantarkan saya menjadi anak olimpiade matematika berkat beliau. Dari mungkin saya tidak begitu menyukai matematika, beliau itu bisa luar biasa mendidik saya, membimbing saya, mengajar dan mendidik. Jadi tidak hanya mengajar, tapi harus dua. Sebagai guru, beliau bisa include semuanya. Sebagai pengajar, sebagai pendidik, mengajarkan saya gimana caranya saya bisa menyukai apa yang mungkin saat ini kamu tidak menyukai, tapi saya bisa mencoba perlahan didekati dengan beliau sehingga saya menyukai apa yang awalnya saya tidak sukai, dan sampai saya menyukai itu, sampai ya semuanya ilmunya diberikan pada saya sebagai guru kemudian ke murid. Tidak hanya masalah mengenai nilai saya harus baik di rapot, tapi saya selalu diajarkan namanya kehidupan. Saya selalu diingatkan mengenai orang itu berusaha, tapi jangan lupa yang namanya berdoa. Sampai sekarang, Pak Son. Jadi itu menurut saya guru yang luar biasa, karena beliau, walaupun saya sekarang sudah tidak belajar dengan beliau, tapi beliau tetap menjadi guru saya dan saya masih diajarkan sebagai seorang anak didik. Baik. Jadi tidak ada istilah mantan murid gitu, tidak ada ya. Pasti tetap menjadi murid beliau gitu ya. Oke Bu Dokter. Jadi mungkin ada salah satu ya momen yang sampai sekarang dikenang nih dari sosok Bu Ida tadi yang disampaikan gitu ya. Kira-kira seperti apa ini Bu? Iya, makasih Pak Son. Kalau kita ngomong tentang momen itu pasti banyak ya. Pendidikan sudah sekian puluh tahun kan, kita belajar dari TK, SD, SMP, kuliah itu berkali-kali kita belajar. Momen itu pasti luar biasa banyaknya. Momen tidak hanya dalam hal momen baik, pasti momen yang kurang baik pun juga pasti ada, itu dialami semua orang pasti. Dan semua anak murid itu pasti mengalami itu. Cuma momen-momen yang perlu spesial kita yang perlu kita ingat saja itu yang baik-baik aja. Karena apa? Untuk bekal kita. Sampai kita nanti ke depan seperti apa, itu yang diingat yang baik-baik saja kepada guru ya. Jadi kayak misalnya yang tadi saya sampaikan, ada yang guru saya itu momen tertentu yang mungkin saya memang dalam kondisi yang benar-benar saya tidak paham tentang pelajaran tersebut. Saya tidak suka matematika, nggak suka disuruh belajar, nggak mau disuruh dipanggil guru les juga saya tidak mau. Tapi momen tertentu beliaunya, guru-guru saya itu benar-benar bisa menjadi support system yang baik. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, support system yang baik untuk muridnya. Jadi memberikan dengan sabar, tetap ilmu diberikan sedikit-sedikit, karena mungkin daya pikir saya mungkin terbatas dibanding teman-teman saya kan, tapi beliaunya amat sangat sabar ngajari saya pelan-pelan mana yang kurang paham itu. Terus didoakan juga oleh beliau sampai suatu ketika saya bisa mendapatkan nilai mungkin awalnya batas minimal hingga terus diikuti, ayo terus latihan lagi, terus didampingi dan dimotivasi, gitu didampingi ya, Pak Son, didampingi, dimotivasi, dilatih terus menerus dengan kesabaran sampai nilai saya tidak pernah saya di bawah 95 dalam nilai matematika dari SD sampai saya SMA. Baik. Itu cerita nyata. Aplaus untuk Bu Dokter dan Bu Ida ya di Bekasi. Salam Bu Ida di Bekasi. Kami ikut senang dan bangga terhadap jasa Ibu yang luar biasa keren ini. Baik, lalu bagaimana menurut Mama Pubi ya dari perspektif Ibu kaitan dengan inspiratif, guru inspiratif atau guru yang memotivasi panjenengan sampai di tingkat saat ini. Monggo. Terima kasih Pak Son.
Jadi gini sahabat Sprida ya, kalau dari saya sendiri sekolah dari SD sampai tingkat perguruan tinggi juga pasti memiliki guru yang masing-masing memiliki cerita dan punya momen sendiri. Tapi kalau yang ditanya adalah sosok inspiratif bagi saya gitu, yang pertama ini adalah ibu gitu. Ibu, Karena ya. ada istilah ibu adalah sekolah, itu betul sekali. Karena dari awal kita lahir, belajar, berdiri, berjalan, kemudian melangkah sampai dengan sekarang itu saya melihat sosok ibu saya gitu. Jadi beliau ini bukan orang yang mudah mendapatkan sebagai seorang wanita karir, juga mengajarkan kepada putra-putrinya gitu. Jadi Nyon Sewu ini saya lihat ke belakang dulu, ibu saya ini juga seorang wanita karir, juga bergerak di tenaga medis seperti mamah gitu. Jadi terlahir dari orang tua yang yatim piatu dari kecil gitu. Artinya untuk mendapatkan sekolah atau pendidikan yang lebih baik itu harus ikut atau hijrah ke kota lain gitu ya, merantau, ikut dengan kakak gitu. Jadi butuh perjuangan dari sana. Kemudian kami mengenang nih ada sama-sama masa di mana saya itu harus mengerjakan skripsi, beliau pun juga harus mengikuti lagi pendidikan yang lebih tinggi di usia yang sudah tidak muda. Ini pendampingan ibu sampai di tingkat perguruan tinggi ya, Mbak Pupi kita ya. sama-sama ini Pak Son, artinya saya kuliah, beliau juga sedang kuliah gitu. Jadi beliau itu bukan orang yang menyerah dengan keterbatasan gitu. Artinya masih mau belajar sampai dengan usia yang sudah bukan muda lagi gitu. Artinya mengikuti teknologi ini kan pasti berat ya untuk mereka-mereka yang usia segitu. Tapi mereka mau belajar bagaimana membuat skripsi, bahkan punya laptop sendiri dengan saya dan luar biasa. Betul belajar membuat program dengan program-program yang ada gitu ya. Kecuali kalau memang sudah seperti yang agak susah, grafik gitu mungkin akan saya bantu gitu. Tapi kalau untuk yang masalah hanya mengetik, mengedit dan lain-lain, beliau juga mampu gitu bisa. Artinya sampai beliau pun purna, artinya sudah usia selesai masa tugasnya, ini pun masih belajar gitu. Artinya menimba ilmu, mengaji, kemudian mengikuti kegiatan di masyarakat maupun di kerohanian gitu ya, betul. Artinya tidak hanya khatam Quran, ini momen yang paling saya ingat gitu ya. Jadi setelah masa purna, beliau ini mengajak kami putra-putrinya waktu hadir di acara khataman Quran gitu. Jadi kita ini tergerak, kenapa kita yang muda kok tidak bisa mengejar seperti beliau, padahal usia beliau sudah tidak muda lagi dan membaca Quran itu butuh effort yang betul, tinggi ya. Nah, kita juga akan mengikuti seperti apa perjuangan beliau pun nggak pernah selesai, artinya untuk mendidik anak-anaknya walaupun kami ini sudah memiliki putra lagi gitu. Artinya belajar ini nggak ada masa habisnya gitu. Kita yang membutuhkan ilmu untuk terus belajar, walaupun kita sudah selesai hanya menyelesaikan satu pendidikan di tingkat tertentu, bukan berarti kita selesai dalam belajar. Dalam mendidik putra-putri nantinya pun kita masih perlu ilmu dari siapapun dan dimanapun gitu. Baik, luar biasa ini. Tepuk tangan untuk Mama Pupi yang menjadi guru inspiratifnya adalah bundanya sendiri gitu ya, sahabat Sprida. Jadi yang disampaikan di awal tadi, guru ini bisa dari berbagai mana saja. Bisa jadi keluarga terdekat, ibu kita sendiri, menjadi teladan kita, menjadi panutan kita. Ternyata Mama Pupi menyampaikan seperti itu. Jadi yang selama ini guru terfavorit Mama Pupi adalah ibunya sendiri begitu ya, sahabat Sprida. Nah, baik, sekarang Mas Bintang ini ya, Mas Bintang. Kira-kira menurut Mas Bintang, bagaimana atau guru idola, guru favorit di Subradi 2? Ini Pak San. ya. Guru favorit saya adalah Pak Didik. Pak Didik. Karena orangnya tegas, disiplin dan juga menulis. Wah, luar biasa ini ya. Jadi guru favoritnya Pak Didik ya. Nah, Pak Didik. Baik, tepuk tangan untuk Pak Didik ya. Nah, jadi ini Pak Son agak senang ini ya. Jadi murid kita sudah mengagumi dari Pak Didik. Seperti apa sih Pak Didik di
mata Mas Bintang ini? Harus disiplin sama humoris. Tegas, disiplin, humoris, komplit ya. Jadi ini yang disampaikan oleh anak kita, sahabat Sprida. Jadi Mas Bintang menyampaikan bahwa guru favoritnya Pak Didi. Hanya Pak Didi saja atau semua dengan Bapak Ibu guru juga sayang dan seneng Mas Bintang? Seneng juga. Sama Pak Son seneng enggak ini? Iya sih. Baik, terima kasih Mas Bintang. Baik sahabat Sprida, semakin seru perbincangan kita karena tadi menyampaikan ya guru-guru yang favorit, guru-guru yang menginspirasi sampai saat ini ya. Baik sahabat Sprida, menurut sudut pandang Ibu sebagai orang tua, bahkan sebagai komite ya, bahwa guru kita atau bagaimana soft skill dan hard skill yang harus dimiliki guru saat ini, khususnya karena Ibu sebagai orang tua dan komite di Supriyadi 2. Mungkin dari komite dulu nih, Mama Bubi, seperti apa pandangan Ibu kaitan dengan soft skill dan hard skill yang harus dimiliki guru saat ini? Terima kasih Pak Son. Kalau dari saya pribadi, hard skill yang harus dimiliki guru pertama mungkin memang penguasaan materi pelajaran gitu ya. Itu yang mungkin paling penting karena bukan hanya untuk mentransfer ilmu gitu. Jadi materi yang nantinya akan disampaikan kepada anak didik kita nanti ini bagaimana bisa efektif dan efisien waktunya, penyerapannya ini maksimal gitu. Jadi itu yang pertama, penguasaan materi dulu. Jadi kalau memang nanti gurunya sudah menguasai materi, itu juga pasti akan diterima muridnya hal yang baik dan benar gitu. Yang kedua, kreativitas, artinya cara pembelajaran. Seorang guru harus memiliki kreativitas untuk menyampaikan materi ini secara aktif ya, artinya anak nanti memiliki motivasi yang baik dalam belajar. Jadi gaya belajarnya tidak membosankan. Nah, itu dibutuhkan kreativitas dari seorang guru. Nah, semoga ini bukan menjadi yang dibalik-balik, artinya mengejar kreativitas dulu, tapi pemahaman materinya itu tidak tersampaikan secara maksimal. Jadi memang dibutuhkan trial and error gitu. Kita coba lagi, kalau memang belum berhasil kita akan lakukan lagi bagaimana sih nanti sampai ketemu formula yang memang benar-benar oh ini efektif dan efisien, juga menyenangkan, diterima anak-anak sebagai metode belajar yang efektif dan efisien. Baik, terima kasih Mamubi. Nah, sekarang kita Mamubi kan putra di kelas 3 nih. Betul. Nah, kira-kira apakah yang disampaikan Mama Pupi ini sudah beberapa guru kami melaksanakan itu? Sedikit perubahan yang kita lihat gitu ya Pak Son, dari yang awalnya mungkin masih monoton begitu-begitu saja, tapi mungkin sudah ada instruksi nih seperti membiasakan gelar karya setiap hari Rabu. Jadi kan ini anak-anak mulai termotivasi, artinya mereka memiliki hobi yang bisa disalurkan, yang kemungkinan nanti bisa jadi potensi mereka selain sisi akademis. Misalnya anak kan memang terlahir semuanya ini pintar, hanya kita yang kurang memahami kepintaran mereka ini di bidangnya masing-masing gitu. Jadi kalau memang anaknya kurang bagus di akademis, kita bisa arahkan melihat potensi masing-masing anaknya ini di bidang apa gitu. Jadi itu yang kita support. Makanya dibuka beberapa alternatif gitu, pembelajaran mau dibuat gelar karya, kemudian ada berbagai macam metode literasi, penyampaian di kelas seperti anak menceritakan, fabel dengan kultur edukasi yang mengenalkan kearifan lokal, dan mereka tuh tidak terkontaminasi, artinya seperti budaya-budaya asing yang mungkin banyak sekali masuk gitu ya. Artinya kalau anak-anak ini mengenali potensi dan budayanya sendiri, itu akan kuat kedepannya sebagai pondasi masa depan bangsa kita. Karakter peserta didik ya Mama Bubi. Baik, terima kasih Mama Bubi.
Dan alhamdulillah sahabat Sprida di Supriyadi 2 ini alhamdulillah untuk sarana dan prasarana di kelas cukup lengkap ya. Jadi ada 2 pendingin ruangan, kemudian kami lengkapi dengan Smart TV yang itu disampaikan Mama Pupi sebagai sarana pendukung dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak lagi anak-anak ini merasa boring, merasa bosan ya kaitan dengan pembelajaran, karena pembelajaran kita terapkan dengan baik di berbagai kelengkapannya dan dilengkapi dengan media yang cukup asik juga. Nah, ini dari komite sekolah perwakilan. Nah, selanjutnya dari orang tua wali murid ini Mama Alba ya. Jadi menurut Ibu apa ini ya, bagaimana soft skill dan hard skill yang harus dimiliki guru saat ini menurut kacamata dari kedokteran pastinya berbeda ya. Iya. Monggo Ibu disilakan. Terima kasih Pak Son atas pertanyaannya ya sahabat Sprida. Jadi kalau kita ngomong tentang yang namanya soft skill maupun hard skill, seperti apa sih yang saya harapkan untuk Bapak Ibu guru ya. Kalau kita ngomong tentang hard skill dulu ya. Tadi menyambung dari Mama Pupi ya. Hard skill. Kalau kita bilang dari sisi kedokteran, kalau hard skill itu kan intellectual ability-nya. Jadi kemampuan intelektualnya si gurunya tersebut. Apa sih yang dibutuhkan? Tadi sudah kurang lebih banyak disampaikan oleh Mama Pupi ya. Pemahaman atas ilmu yang memang guru tersebut punyai gitu. Karena kalau tidak paham, nanti gimana mau mengaplikasikan kepada anak didiknya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya dan justru itu mungkin yang penting juga ya, yang tidak kalah penting apa? Adalah metode belajar yang bisa guru itu bisa memberikan kepada anak-anaknya. Harus diingat, anak-anak itu adalah individual. Jadi maksudnya individual adalah kita tidak bisa menyamakan antara anak satu dengan anak kedua, anak ketiga dan anak yang keberapa. Karena orang tuanya saja berbeda. Pendidikan dari awalnya di rumah pun berbeda. Tipikal untuk menerima pelajaran itu pasti berbeda. Ada yang mungkin paham kalau bisa misalnya melihat. Akan paham mungkin yang satunya mendengar. Ada yang satu paham kalau misalnya itu melakukan. Jadi itu guru harus memiliki hard skill dalam hal mengetahui itu. Dalam hal itu tadi. Jadi melihat anak didiknya dalam satu ruangan, oh yang tipikal ini memang dia mungkin kalau misalnya saya mengajarkannya itu hanya di papan tulis seperti itu tidak akan masuk dia. Tapi di sekolah sini sudah dibekali dengan yang tadi fasilitas kayak ada Smart TV gitu, fungsinya untuk membantu anak-anak yang mungkin sifatnya dia hanya harus melihat Bisa visual, memvisualisasikan ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan pelajaran itu, misalnya kayak kemarin ada praktikum melihat jangkrik kehidupannya seperti apa, atau mungkin ada buah-buahan yang dipotong dadu melihat pembusukannya, itu kan melakukan, jadi doing kan. Baik, terima kasih Mama Pupi dan Mama Alba kaitan dengan apa yang harus dimiliki guru kaitan dengan soft skill dan hard skillnya ya. Baik, ini untuk Ananda Bintang ya. Menurut Mas Bintang, kira-kira guru yang menyenangkan itu seperti apa? Guru yang nggak cuma jadi guru untuk anak-anak tapi juga bisa menjadi teman untuk anak-anak, yang bisa dapat dipercaya, dapat diandalkan dan membaur serta kreatif dalam memberi mapel pelajaran. Oke, sahabat sepeda, bingung nggak apa yang disampaikan oleh Mas Bintang? Kita kupas satu persatu ya. Oke, baik. Mas Bintang, tadi yang pertama menyampaikan apa? Guru harus Bisa menjadi teman untuk anak-anak juga. guru yang pertama, guru harus menjadi teman untuk anak-anak. Maksudnya yang diinginkan Mas Bintang seperti apa? Guru bisa menemani saat bermain. Oke, boleh. Yang kedua, menemani saat kesulitan dalam pembelajaran. Ini yang diharapkan anak-anak. Kita kabulkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Mas Bintang, Bisa dapat dipercaya. bisa dapat dipercaya. Seperti apa yang ingin dipercaya? Curhat ya. Ya.
Seperti apa nih? Jadi saat guru dipercaya, misalnya nih Mas Bintang cerita, Pak Didi, tadi aku bawa bekal nasi goreng, jangan dicerita-ceritakan ya. Bisa jadi enggak? Bisa dipercaya Pak gurunya. Keren gitu ya Mas. Jadi inilah anak kita Mas ya. Jadi bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga apa Mas Bintang? dapat diandalkan. Dapat diandalkan dalam hal apa ini Mas Bintang? Eh, Dalam memberikan materi yang menarik, pembelajaran yang bagus, sehingga anak-anak dalam menerima materi ini seneng gitu ya, bisa memahami materi. Dengan matematika tidak takut gitu ya, senang seperti yang diterangkan Bu Dokter tadi. Bu Dokter suka dengan matematika, Mas Bintang suka enggak? Enggak suka matematika, agak takut-takut dengan matematika. Yang disukai apa kira-kira ini? bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, keren, luar biasa Mas Bintang. Kalau itu berarti cita-cita Mas Bintang mau menjadi apa? YouTuber. YouTuber. Siapa sih Frida? Ini golongan Z, Gen Z. Gen Z ya. Gen Z. Ini sahabat Frida, Gen Z luar biasa. Yang menjadi cita-cita adalah menjadi YouTuber. Supaya apa Mas? Terkenal di seluruh dunia gitu ya. Nah, baik sahabat Frida, luar biasa keren. Jadi Bapak Ibu guru yang diharapkan oleh anak-anak adalah guru yang jujur, guru yang bisa memberikan motivasi dalam pembelajaran, dapat dipercaya. Inilah yang anak-anak buktikan. Jadi seorang guru memang patutlah menjadi contoh dan teladan untuk anak-anak kita semua. Sahabat Frida, terima kasih Mas Bintang dan dua narasumber kita yang luar biasa. Baik, selanjutnya adalah apa harapan Ibu untuk guru dalam peringatan Hari Guru Nasional? Harapannya seperti apa nih kira-kira kepada teman-teman kita, guru-guru se-Indonesia atau terkhusus guru Supriya? Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Son. Ya, sahabat Sprida, dalam rangka Hari Guru Nasional ya, harapan saya, ini saya sebagai orang tua murid ya, saya mempunyai harapan pada guru-guru, Bapak Ibu guru sekalian yang ada di Indonesia ya. Semoga bisa tetap menjadi guru-guru yang luar biasa untuk anak-anak kami, sehatnya secara menyeluruh, tidak hanya secara fisik tapi mentalnya juga sehat, karena kita mengingat era seperti sekarang sudah perubahannya luar biasa, pasti tidak mudah untuk dihadapi Bapak Ibu guru sekalian, tapi kami sebagai orang tua pasti akan mensupport sebaik-baiknya support kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghadapi segala macamnya dengan baik. Kemudian harapan saya juga kepada para penggede yang di atas sana, semoga masih bisa dan berharap melihat kesejahteraan para guru-guru kita, karena bagaimanapun dengan adanya kesejahteraan Bapak Ibu guru kita juga memberikan yang terbaik juga pada anak-anak kita. Gitu Pak Son, terima kasih. Terima kasih Bu, harapan untuk guru semua ya. Nah, silakan Mama Pubi. Iya, terima kasih Pak Son. Sahabat Sprida, kalau dari sudut pandang saya sebagai perwakilan komite di sekolah gitu, kita bisa berkolaborasi, artinya guru dengan wali murid juga dengan siswa itu bekerja sama bagaimana menciptakan masa depan ini yang lebih baik, mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kita bergerak memulai perubahan ini tidak harus melewati hal-hal yang besar. Ambillah peran sedikit tapi bisa menggerakkan atau menginspirasi banyak orang, itu jauh lebih baik gitu. Artinya kita akan mengubah dunia kalau kita bisa mulai dari diri sendiri gitu. Semua para pendidik ini memiliki visi yang baik untuk masa depan anak-anak. Tinggal juga mengikuti bagaimana untuk orang-orang di atas sana bisa mensupport, artinya memberikan wadah, ruang yang cukup untuk para guru ini dapat berekspresi, dapat diberikan ruang yang lebih layak lah sebagai seorang pendidik, karena memang pendidikan ini dasar lah bagaimana negara nanti dapat berkembang baik kalau kualitas sumber daya manusianya ini memiliki pendidikan juga yang lebih baik. Harapan kita dari mulai sisi
pendidikan yang lebih baik akan mengangkat tingkat ekonomi lah, kemudian hal-hal yang bersifat menunjang negara nantinya gitu. Jadi bukan dari segi pendidikan saja, tapi juga meliputi semua sumber daya manusia, kemudian membawa dampak positif bagi negara kita. Baik, terima kasih Mama Pupi. Dalam hal ini perbuatan-perbuatan hal-hal kecil yang sudah mulai kita tersusun dengan baik dan akan membawa dampak perubahan yang akan baik pula ya Mam untuk guru-guru kita semuanya. Mas Bintang ya, Mas Bintang kira-kira doa terbaik untuk guru-guru di Supriyadi dan bahkan guru-guru di seluruh dunia ini apa Mas Bintang? Semoga kehidupan semua guru lebih sejahtera dan sehat selalu dan bahagia, karena berawal dari bahagia akan membawa kebahagiaan di kelas. Amin, amin, amin. Semoga doa Mas Bintang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua guru sehat, semua guru sejahtera, semua guru bahagia, sehingga bisa membuat anak-anak juga ikut bahagia. Baik, sahabat Bida, luar biasa diskusi kita hari ini sangat inspiratif dan komunikatif. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa keren. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa, Bu Dr. Ayu, Mama Alba, Mama Pupi, dan Mas Bintang yang hari ini telah meluangkan waktu bercerita-cerita tentang bagaimana guru yang baik, guru yang memotivasi, guru yang menginspirasi. Saya rasa banyak pendengar yang mendapatkan inspirasi baru, semakin semangat, semakin merasa menghormati guru, ya, menjaga guru dan mendoakan guru-guru kita di seluruh Indonesia bahkan dunia, sehingga semuanya harapannya semangat, sehat dan bahagia. Ketika itu terjadi, maka pembelajaran akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada seluruh narasumber, saling mendoakan semoga sehat semua untuk kita. Mari kita sapa sahabat Sepida dulu semuanya. Terima kasih sahabat Sepida. Terima kasih sahabat Sepida. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sahabat Sepida. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.